Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 3 episode 18, di mana kali ini kita diperlihatkan para dokter akan menangani seorang pasien yang memiliki tangan robot. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Dr. Brown sedang di apartemen Dr. Murphy untuk mengajak Dr. Murphy masuk kerja, karena Dr. Murphy telah 3 hari tidak masuk kerja. Dr. Murphy terlihat sangat galau karena ditolak oleh Lea, dan tentunya hal itulah yang membuat Dr. Murphy tidak masuk kerja. Awalnya Dr. Murphy tetap tidak mau masuk kerja karena masih galau, namun karena Dr. Brown memaksa, akhirnya Dr. Murphy mau pergi ke rumah sakit untuk bekerja. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy, Dr. Brown, dan Dr. Melendez sedang menangani seorang pasien bernama Finn yang ditemani oleh pacarnya bernama Natalie. Finn ini memiliki gangguan pertumbuhan sehingga membuat Finn kerdil, namun tentu saja gangguan pertumbuhan Finn ini tidak bisa disembuhkan, sehingga Finn tetap akan kerdil. Akan tetapi karena Finn memiliki gangguan pertumbuhan membuat tengkorak kepala Finn sangat sempit dan menekan otak Finn. Tentu saja bila ini dibiarkan maka Finn akan mati karena makin lama otak Finn makin tertekan. Jalan satu-satunya adalah memotong otak Finn pada bagian otak kecil agar otak tidak tertekan oleh tengkorak. Jika otak kecil ini dipotong, tentu saja Finn akan mengalami susah dalam berjalan dan berbicara karena tugas otak kecil mengendalikan itu semua. Awalnya Finn sangat ketakutan, namun karena Natalie selalu mendukung Finn sehingga membuat Finn sangat percaya diri. Terlihat jika Natalie sangat mencintai Finn. Di sini juga terlihat jika Dr. Murphy sangat sensitif apalagi melihat kemesraan Finn dan Natalie. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Dr. Brown sedang melakukan pemeriksaan pada Finn untuk memastikan jika Finn benar-benar bisa dilakukan pembedahan. Saat Finn sedang dilakukan pemeriksaan, tiba-tiba datang pacar Finn yang lain bernama Kate. Di sini terlihat jika Kate sangat khawatir dengan Finn dan tentu saja Kate juga sangat mencintai Finn. Finn meminta agar Kate menunggu di ruang tunggu karena saat ini Finn sedang dilakukan pemeriksaan oleh para dokter. Kate dengan sangat berat hati menyetujuinya dan menunggu Finn di ruang tunggu. Saat Kate sudah keluar, Finn menjelaskan dirinya tidak mau jika Natalie dan Finn bertemu karena itu pasti akan menghancurkan hubungan Finn dengan pacar-pacarnya. Dr. Murphy yang mengetahui Finn memiliki 2 pacar menjadi lebih sinis lagi, apalagi ditambah jika dirinya kini sedang galau. Di sini juga terlihat jika hasil pemeriksaan Finn baik-baik saja sehingga Finn dapat dilakukan pembedahan untuk memotong sedikit bagian otak kecil Finn. Lalu kita diperlihatkan Finn akan dilakukan pembedahan oleh Dr. Murphy, Dr. Brown, dan Dr. Melendez. Namun saat ingin dilakukan pembedahan, tiba-tiba saja Finn berhenti bernafas. Para dokter tentu sangat panik dan mencoba melakukan pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan, ternyata saat leher Finn tegak, maka Finn dapat bernafas. Sedangkan saat leher Finn tertekuk, maka Finn tidak bisa bernafas. Para dokter akhirnya memutuskan untuk menunda pembedahan dan mencari penyebab dari kejadian aneh yang dialami oleh Finn terlebih dahulu. Lalu kita diperlihatkan para dokter sedang melakukan diskusi dan menemukan jika tulang leher pada Finn lah yang menyumbat pernafasan. Hal ini bisa terjadi karena bentuk tubuh dari Finn yang tidak profesional sehingga tulang leher bisa menutupi aliran pernafasan. Dr. Brown dan Dr. Melendez masih berusaha mencari cara agar otak Finn tidak dibuang sebagian dan memilih melakukan pengeboran pada leher Finn dan memperlebar ruang otak. Dr. Murphy yang sedang sensitif menentang semua pendapat Dr. Melendez dan Dr. Brown karena menurut Dr. Murphy semua itu akan gagal. Tentu perkataan Dr. Murphy ini memiliki alasan yang kuat karena pengeboran pada leher akan membuat bakteri yang ada di mulut menuju otak sehingga membuat otak menjadi infeksi. Dr. Murphy bersikeras jika memotong otak kecil Finn adalah jalan yang terbaik. Dr. Melendez yang mulai kesal dengan Dr. Murphy meminta agar Dr. Murphy bisa mengendalikan dirinya. Dr. Melendez pun akhirnya memutuskan untuk mencari cara hingga esok hari. Jika sampai esok hari mereka semua tidak bisa mendapatkan ide lebih baik, maka dengan sangat terpaksa otak kecil Finn harus dipotong. Dr. Brown pun terlihat sangat semangat untuk mencari cara agar otak kecil Finn tidak dipotong, sedangkan Dr. Murphy memeriksa keadaan Finn. Finn yang memperhatikan gerak-gerik Dr. Murphy menyadari jika Dr. Murphy sedang galau. Dr. Murphy menceritakan kisah cintanya termasuk jika dirinya baru ditolak oleh Lea. Finn yang mendengar itu menjelaskan jika wanita tidak hanya satu di dunia ini, dan masih banyak wanita yang bisa menerima perbedaan Dr. Murphy sebagai seorang autis.
Di sisi lain, ternyata Dr. Melendez menemukan suatu cara agar otak kecil Finn tidak dipotong, yaitu dengan cara memperbesar ruang otak seperti kata Dr. Brown, namun bukan dengan cara mengebor leher bagian depan Finn. Esoknya kita diperlihatkan para dokter sedang menemui Finn yang kini ditemani oleh Natalie. Dr. Melendez menjelaskan jika dirinya bisa memperbesar ruang otak Finn dengan cara mengebor leher bagian belakang sehingga bakteri mulut tidak ikut terbawa ke otak. Namun tentu pembedahan ini memiliki resiko, namun Dr. Melendez yakin jika pembedahan ini lebih aman daripada pembedahan lainnya. Dr. Murphy yang masih sensitif kembali mengatakan jika ide Dr. Melendez sangat buruk dan menyarankan agar Finn mengambil pembedahan untuk memotong otak kecil. Finn tentu tidak setuju dengan Dr. Murphy dan secara otomatis menyetujui pembedahan yang disarankan Dr. Melendez. Para dokter pun meninggalkan Finn, namun Dr. Melendez sangat kesal dengan tingkah laku Dr. Murphy yang menentang pendapatnya di depan pasien. Dr. Murphy yang tidak terima ditegur oleh Dr. Melendez memutuskan untuk pulang ke apartemennya. Saat Dr. Murphy ingin pulang, tiba-tiba saja Dr. Melendez menghampiri Dr. Murphy. Dr. Melendez mengancam akan memecat Dr. Murphy jika Dr. Murphy tetap ingin pulang. Dr. Murphy yang mendengar hal itu memutuskan untuk tidak jadi pulang dan kembali ke dalam rumah sakit. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Dr. Brown sedang mempersiapkan Finn untuk dilakukan pembedahan. Saat Finn sedang dipersiapkan untuk pembedahan, tiba-tiba saja datang salah satu perawat yang bernama Fletch. Finn yang mengetahui Dr. Murphy sedang galau langsung menjodohkan Dr. Murphy dengan perawat Fletch. You told me yourself he's a gifted surgeon. That's pretty high praise. And he told me you're cute. Perawat Fletch yang mendengar hal itu hanya bisa senyum-senyum sendiri sambil meninggalkan Finn dan para dokter. Finn terus menyemangati Dr. Murphy agar bisa move on dari Lea dan berkencan dengan perawat Fletch. Saat Finn sedang menyemangati Dr. Murphy, tiba-tiba saja Finn mendapatkan pesan dari Natalie. Finn yang melihat pesan itu sangat ketakutan dan langsung menemui Natalie yang kini ada di parkiran. Ternyata Natalie telah mengetahui jika Finn memiliki pacar selain dirinya. Natalie mengetahui itu semua karena Natalie bertemu dengan Kate di ruang tunggu. Kate menjelaskan jika dirinya memiliki pacar bernama Finn yang memiliki gangguan pertumbuhan. Mendengar hal itulah yang membuat Natalie mengetahui jika Finn memiliki pacar selain dirinya. Natalie terlihat sangat kesal dengan Finn dan langsung menghancurkan mobil milik Finn yang secara otomatis hubungan mereka berdua telah berakhir. Dr. Brown langsung membawa Finn kembali ke rumah sakit karena Finn harus dilakukan pembedahan secepatnya. Sedangkan Dr. Murphy mengobati luka Natalie akibat terkena kaca mobil. Dr. Murphy merasa bingung dengan yang dilakukan Natalie karena menurut Dr. Murphy yang dilakukan Natalie tidak akan merubah apapun. Natalie menjelaskan jika hatinya kini menjadi lebih baik dengan melihat mobil Finn rusak parah. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy, Dr. Brown, dan Dr. Melendez sedang melakukan pembedahan pada Finn. Pembedahan itu berhasil dan berjalan dengan sangat lancar. Lalu kita diperlihatkan Finn yang telah sadarkan diri setelah dilakukan pembedahan. Finn menjelaskan jika dirinya sangat mencintai Natalie. Namun Finn menyadari jika Natalie tidak akan mau memaafkannya. Oleh sebab itu, Finn harus merelakan Natalie. Finn juga menyarankan agar Dr. Murphy berkencan dengan perawat Fletch karena tidak ada lagi kesempatan untuk Dr. Murphy mendapatkan Lea. Malamnya Dr. Murphy memutuskan untuk berkencan dengan perawat Fletch yang bisa disimpulkan Dr. Murphy mengikuti saran Finn. Namun ternyata Dr. Murphy agak kurang nyaman dan langsung meninggalkan perawat Fletch. Ternyata Dr. Murphy pergi ke apartemen Lea dengan maksud menghancurkan mobil Lea seperti yang dilakukan Natalie. Terlihat Dr. Murphy sangat kesal dan sangat ingin menghancurkan mobil Lea, namun Dr. Murphy tidak mampu melakukan hal itu karena Dr. Murphy tidak bisa menyakiti Lea. Dr. Murphy sangat tidak terkendali dengan perasaan sangat sedih bercampur kesal terus memaki-maki Lea sehingga Lea terlihat sangat sedih. And you're going to end up alone and you deserve it. Selfish and prejudiced person! Dr. Murphy pun langsung meninggalkan Lea. Di sisi lain, Dr. Brown sedang bersama dengan Dr. Melendez. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja datang sebuah bunga yang dikirim oleh Das. Terlihat Dr. Brown sangat senang mendapatkan kiriman bunga dari Das. Dr. Brown juga menjelaskan jika dirinya sangat senang bersama dengan Das, namun Dr. Brown merasa jika dirinya masih belum ingin pacaran. Dr. Melendez mengatakan jika memang Das adalah orang yang dapat membuat Dr. Brown bahagia, maka itu sudah cukup untuk Dr. Brown berpacaran dengan Das. Dr. Melendez pun sangat berterima kasih kepada Dr. Brown karena menurut Dr. Melendez, kedekatan mereka membuat Dr. Melendez menjadi orang yang lebih baik. Dr. Brown yang mendengar hal itu terlihat baper dan langsung meninggalkan Dr. Melendez. Setelah pulang dari rumah sakit, Dr. Brown langsung pergi ke rumah Das. Namun kali ini Dr. Brown terlihat tidak senang saat bersama dengan Das. Dr. Brown yang mulai tidak nyaman akhirnya memutuskan untuk pulang cepat dari rumah Das. Tentu itu membuat Das sangat kecewa. Ternyata Dr. Brown tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan pergi ke dokter psikolog. Dr. Brown mengatakan jika dirinya telah jatuh cinta kepada Dr. Melendez, yaitu bosnya sendiri.
think I'm in love with my boss. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Resnick sedang bersama dengan Dr. Glassman. Dr. Resnick mengatakan jika jari-jarinya kini semakin sering nyeri sehingga sangat sulit baginya untuk melakukan pembedahan. Bahkan Dr. Resnick meminta agar dirinya dilakukan pembedahan sinovektomi untuk menyembuhkan penyakit rheumatoid arthritis yang dideritanya. Pembedahan sinovektomi adalah mengangkat lapisan sendi yang terkena penyakit rheumatoid arthritis. Dr. Glassman yang mendengar hal itu sangat kaget karena menurut Dr. Glassman penyakit rheumatoid arthritis memang akan sembuh dengan cepat dan Dr. Resnick bisa melakukan pembedahan selama 10 tahun ke depan. Namun masalahnya setelah 10 tahun ke depan jari-jari Dr. Resnick akan berubah bentuk dan Dr. Resnick tidak bisa menggunakan jari-jarinya lagi. Hal ini bisa terjadi karena tulang jari-jari Dr. Resnick akan bersentuhan yang membuat tulang Dr. Resnick terkikis dan berubah bentuk akibat tidak adanya lapisan sendi pada jari-jari Dr. Resnick. Dr. Glassman menyarankan terapi pengobatan untuk mengobati penyakit rheumatoid arthritis walaupun hasilnya tidak maksimal daripada melakukan pembedahan sinovektomi yang akan merusak masa depan Dr. Resnick. Tidak hanya itu, Dr. Glassman juga menyarankan agar Dr. Resnick meninggalkan pekerjaan dokter ahli bedah dan mencari pekerjaan lain. Jadi jika Dr. Resnick melakukan pembedahan sinovektomi, maka Dr. Resnick bisa menjadi dokter ahli bedah selama 10 tahun. Namun setelah 10 tahun, maka jari Dr. Resnick akan berubah bentuk dan tidak bisa digunakan lagi. Sedangkan jika Dr. Resnick melakukan terapi pengobatan, maka Dr. Resnick tidak akan bisa menjadi dokter ahli bedah mulai saat ini karena nyeri pada jarinya, namun jarinya masih bisa digunakan sampai Dr. Resnick mati. Dr. Resnick yang mendengar hal itu memutuskan melakukan terapi pengobatan dan berhenti menjadi dokter ahli bedah serta mencari pekerjaan lain. Dr. Resnick pun langsung menemui Dr. Lim dan menjelaskan jika dirinya memiliki penyakit rheumatoid arthritis sehingga hari ini adalah hari terakhir dirinya akan melakukan pembedahan. Dr. Resnick langsung meninggalkan Dr. Lim dan Dr. Lim yang mendengar hal itu tentu sangat kaget. Lalu kita diperlihatkan Dr. Resnick akan melakukan pembedahan terakhirnya bersama dengan Dr. Park, Dr. Lim, dan Dr. Andrews. Pembedahan ini adalah pembedahan untuk mengamputasi tangan seseorang yang bernama Tyson dan menggantinya dengan tangan robot. Di mana tangan robot ini akan dipasangkan langsung ke tulang dan syaraf yang ada di lengan sehingga Tyson dapat menggerakkan tangan robot seperti menggerakkan tangan asli. Pembedahan ini sangat rumit dan harus dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman. Namun Dr. Lim menyerahkan pembedahan itu kepada Dr. Resnick yang masih menjadi dokter residen ahli bedah, ditambah lagi Dr. Resnick memiliki penyakit rheumatoid arthritis. Namun Dr. Lim meyakinkan Dr. Resnick jika Dr. Resnick bisa melakukan pembedahan itu walau hanya dengan satu tangan dan mata tertutup. Dr. Resnick yang mendapatkan kepercayaan itu langsung menuruti perintah Dr. Lim dan memasangkan tangan robot pada Tyson. Pembedahan itu pun berhasil dan berjalan dengan sangat lancar. Kini Tyson sudah memiliki tangan robot dan terlihat jika Tyson sudah mulai bisa mengendalikan tangan robot tersebut. Di akhir film kita diperlihatkan Dr. Resnick bertemu dengan Dr. Glassman. Dr. Resnick mengatakan jika dirinya sangat menyukai pembedahan dan sangat mencintai pekerjaannya sebagai dokter ahli bedah. Dr. Resnick akhirnya memutuskan untuk melakukan pembedahan sinovektomi untuk mengobati penyakit rheumatoid arthritis. Dr. Glassman merasa jika pilihan Dr. Resnick sangat bodoh, namun Dr. Resnick sangat kekeh dengan keputusannya dan langsung meninggalkan Dr. Glassman. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, komen, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!